Indonesia adalah tanah yang menyimpan banyak cerita kelam. Di balik senyum desa-desa kecil dan kehangatan masyarakatnya, kadang tersimpan rahasia kelam yang tak pernah terungkap. Cerita yang mungkin tak akan pernah terdengar, jika tidak melalui bisikan arwah dan tembok yang berdarah. Selamat datang di Jurnal Horor ID malam ini. Kami akan membawa Anda ke kisah tragis yang mengguncang sebuah desa terpencil. Sebuah kisah tentang seorang gadis, sebuah rumah, dan rahasia mengerikan yang terkubur di balik dinding. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan. Desa Karangjati adalah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat di Jawa Timur. Di siang hari, desa ini tampak seperti tempat yang damai dan tentram. Sawah terbentang hijau, suara ayam berkokok, dan anak-anak yang bermain bola menjadi pemandangan lazim setiap pagi. Penduduknya hidup sederhana, saling mengenal satu sama lain, dan hampir tidak pernah terdengar ada kejahatan besar terjadi di sana. Namun seperti banyak tempat terpencil lainnya, Karangjati memiliki sisi gelap yang tersembunyi, sisi yang tak kasat mata di siang hari, tapi mulai terasa merayap begitu senja datang dan matahari menghilang di balik rimbun pepohonan. Di desa itulah tinggal seorang gadis remaja bernama Lestari, anak semata wayang dari Pak Jaya, seorang tukang bangunan yang dikenal pendiam dan tertutup. Sejak ibunya meninggal karena sakit keras 5 tahun lalu, Lestari hanya tinggal berdua dengan ayahnya di sebuah rumah kayu tua di pinggir desa. Rumah itu terlihat tak terawat, cat temboknya mulai mengelupas, dan halaman depannya ditumbuhi semak belukar. Namun tak seorang pun curiga. Mereka mengira Pak Jaya hanya belum punya waktu atau uang untuk merenovasi. Lestari sendiri dikenal sebagai gadis yang baik dan penurut. Ia jarang berbicara dengan tetangga, jarang terlihat tertawa atau bermain seperti gadis seusianya. Senyumnya tipis, matanya selalu tampak menyimpan kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Tapi, seperti kebanyakan orang dewasa di desa itu, warga hanya menganggap Lestari pemalu dan masih belum sembuh dari duka kehilangan ibunya. Tak ada yang benar-benar mencoba mengenal atau mendekatinya lebih dalam. Dan itulah kesalahan pertama yang mereka buat. Lestari, gadis remaja yang duduk di bangku kelas 2 SMA, menjadi sosok yang perlahan menghilang dari kehidupan sosial desa. Di masa-masa sebelumnya, meski pendiam, ia masih terlihat setiap pagi berjalan kaki menyusuri jalan tanah menuju sekolah, melewati rumah-rumah tetangga sambil menunduk. Tasnya tampak lusuh, dan rambut panjangnya selalu dikuncir seadanya. Wajahnya pucat seperti kurang tidur, tapi tetap ada cahaya ketabahan di matanya. Ia tak banyak bicara, tapi setiap kali menyapa, suaranya lirih dan penuh sopan santun. Namun sejak beberapa bulan terakhir, keberadaan Lestari seolah lenyap di telan bumi. Ia tak terlihat di sekolah, tak muncul di warung, bahkan tak pernah lagi terlihat di jalan desa. Beberapa ibu-ibu sempat membicarakannya saat di pos ronda atau saat mencuci di sungai. Anaknya Pak Jaya kui piye yo? Kok ra tau metu meneh? Mbok menawa lara, kasihan. Siro delok omae kaya wingit ngono. Mereka hanya berspekulasi, tapi tak ada satupun yang benar-benar datang untuk menanyakan kabar. Tidak kepada Lestari, dan terlebih lagi, tidak kepada Pak Jaya, yang semakin hari semakin tertutup dan kasar jika ada yang menyinggung soal anaknya. Kepala sekolah sempat mengirim surat panggilan karena absensi Lestari yang terus menumpuk, tapi surat itu tak pernah mendapat balasan. Seorang guru yang mencoba mengunjungi rumah mereka pulang dengan kening berkerut karena tak ada jawaban saat ia mengetuk pintu. Rumah itu sunyi, tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya dinding kusam dan jendela tertutup rapat. Semakin hari, suasana di rumah itu seperti membatu. Warga yang melintas di depannya sering mengaku merasa merinding. Ada sesuatu yang berubah dari aura rumah tersebut. Sesuatu yang membuat mereka memilih mempercepat langkah bahkan di siang hari. Tapi lagi-lagi, semua memilih diam. Karena dalam tradisi desa mereka, urusan rumah tangga orang lain bukanlah urusan yang layak dicampuri. Dan pada saat itulah, mimpi buruk mulai bermula. Bukan hanya bagi Lestari, tapi bagi seluruh desa Karangjati. Rumah kayu yang dulu menjadi saksi tawa keluarga kecil itu kini menyimpan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Salah satu ruangan di dalamnya menjadi pusat perhatian warga. Ruangan yang dulunya adalah dapur lama,
kini telah berubah menjadi tempat yang tertutup rapat. Tak ada jendela yang terbuka dan pintunya selalu terkunci dari dalam. Namun yang paling mengundang tanda tanya adalah tembok barunya yang tampak mencolok. Tembok itu belum lama dibangun. Warnanya lebih cerah dibandingkan bagian lain rumah yang telah kusam dimakan waktu. Semennya masih terlihat muda, seperti baru saja mengering. Pak Jaya beralasan bahwa ia hanya sedang merenovasi dapur lama menjadi gudang penyimpanan. Bahkan, sesekali terlihat membawa kantong semen dan ember berisi adukan. Ia bekerja sendiri, selalu larut malam, tanpa suara, dan tak pernah meminta bantuan tukang dari luar. Tetangga yang tinggal di sebelah rumah sempat mendengar suara aneh dari dalam ruangan. Ieds, bukan suara palu atau alat bangunan, melainkan suara gesekan seperti seseorang yang diseret di atas lantai, dan kadang suara tangisan lirih yang nyaris tak terdengar jika tidak benar-benar memperhatikan, namun mereka menepisnya. Mungkin cuma suara tikus besar atau angin lewat sela papan. Pak Jaya memang suka kerja malam, biarin aja. Tapi mereka lupa bahwa tikus tidak menangis. Dan angin tak pernah memohon-mohon untuk dilepaskan. Beberapa minggu kemudian, tembok itu tampak benar-benar selesai. Pak Jaya menutupinya dengan rak kayu, seolah menyembunyikan sesuatu. Tapi tak peduli seberapa rapi ia menutupi, bekas lem semen yang berantakan di lantai dan dinding sekitarnya tetap berbicara. Sesuatu yang diburu-buru, sesuatu yang tidak wajar, dan sejak hari itu tidak ada satu suara pun terdengar dari dalam ruangan itu. Tak ada langkah kaki, tak ada suara lestari, hanya sunyi, dan kadang bau aneh seperti bangkai yang tertiup angin menyelinap keluar dari celah rumah. Namun di desa itu, bau busuk dianggap hal biasa. Bisa jadi ayam mati atau tikus terjebak di balik loteng. Lagi-lagi, tak ada yang curiga. Karena di desa seperti Karangjati, kejahatan tak pernah datang dari dalam rumah. Atau, begitulah mereka kira. Malam-malam di Karangjati mulai terasa berbeda. Angin yang berhembus dari arah hutan belakang rumah Pak Jaya membawa bisikan halus yang membuat bulu kuduk meremang. Warga mulai resah, tapi tak bisa menjelaskan kenapa. Hanya perasaan, sebuah firasat gelap yang menyelimuti rumah tua di ujung jalan itu. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Tapi bagaimana jika yang mereka anggap biasa saja adalah tanda yang selama ini mereka abaikan? Beberapa warga yang rumahnya berdekatan mulai mengaku mendengar suara tangis lirih di tengah malam. Bukan suara keras, tapi cukup untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. Seperti tangisan yang ditahan, tercekik, seolah berasal dari seseorang yang berusaha keras untuk tidak terdengar. Suara itu selalu datang dari arah rumah Pak Jaya, tepatnya dari balik tembok baru yang dibangun terburu-buru. Pak Bowo, seorang tukang ronda yang biasa berkeliling malam hari, pernah berhenti sejenak di depan rumah itu ketika mendengar suara isak-isak. Ia berdiri diam, mencoba menajamkan pendengaran, dan saat ia nyaris memanggil, suara itu mendadak berhenti, digantikan oleh sunyi yang memekakkan telinga. Ia pulang dengan langkah cepat malam itu, menolak untuk berjaga sendirian di malam berikutnya. Namun seperti biasa, semua suara dan firasat itu hanya jadi bisikan di antara warga. Tak ada tindakan nyata, mereka terlalu takut, atau terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Dalam hati mereka bertanya-tanya, tapi tak satu pun yang berani mengetuk pintu rumah Pak Jaya dan bertanya langsung, di mana Lestari? Sampai pada suatu malam, semua itu berhenti. Suara tangis yang biasa terdengar, lenyap. Tak ada lagi rintihan, tak ada lagi isak tertahan. Rumah itu menjadi benar-benar sunyi, terlalu sunyi, dan justru di sanalah awal dari kehancuran dimulai. Karena ketika suara menghilang, bukan berarti segalanya telah selesai. Justru itulah pertanda bahwa sesuatu telah dikubur. Secara harfiah, beberapa hari setelah rumah Pak Jaya benar-benar senyap, bau busuk mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Awalnya samar, seperti bau bangkai tikus yang terselip di sela genting, tapi semakin hari aroma itu semakin kuat, menusuk hidung, menyengat seperti daging busuk yang tak dikubur dengan layak. Bau itu datang dari arah rumah Pak Jaya, dan entah mengapa hanya muncul saat malam tiba. Pak Bowo dan beberapa warga sempat mencoba mencari sumbernya. Mereka mendekat ke pagar rumah Pak Jaya, mencoba mengintip dari sela-sela kayu lapuk, tapi rumah itu tetap tampak kosong. Lampunya mati, tak ada suara.
tak ada bayangan. Seperti rumah yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun, padahal semua tahu Pak Jaya masih tinggal di dalamnya. Dan benar saja, pada pagi berikutnya, mereka melihat Pak Jaya keluar membawa ember bekas cat yang dipenuhi cairan berwarna hitam pekat. Ia membuangnya ke parit di belakang rumah tanpa bicara sepatah kata pun. Lalu masuk kembali dan mengunci pintu. Gerak-geriknya aneh. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan tatapan matanya kosong, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Rumor pun mulai berkembang. Ada yang bilang Pak Jaya menyimpan bangkai binatang di dalam rumah. Ada yang menyebut bahwa ia mulai gila dan mengubur sesuatu yang bukan hewan. Beberapa anak kecil yang bermain petak umpet di dekat rumah itu mengaku melihat bayangan perempuan berdiri diam di balik jendela kamar, meski jendela itu tertutup tirai tebal dan terkunci rapat. Seorang ibu yang sedang menyusui di malam hari bahkan mengaku mendengar suara yang sangat lirih. "Tolong aku!" Suara perempuan muda, lemah, seperti berasal dari perut bumi. Tapi siapa yang percaya omongan anak-anak dan bisikan malam? Di desa seperti Karangjati, orang lebih percaya pada kenyataan yang tampak, dan kenyataannya tak ada yang bisa membuktikan apapun. Tak ada mayat, tak ada bukti. Hanya suara, bau, dan perasaan yang menyesakkan. Namun malam itu, langit Karangjati berubah. Awan menggulung, petir menyambar, walau tak turun hujan. Seekor burung gagak yang belum pernah terlihat sebelumnya hinggap di atap rumah Pak Jaya dan tak pernah pergi. Itulah malam ketika arwah mulai bangkit dari balik tembok, bukan untuk meminta belas kasihan, tapi untuk menuntut keadilan. Malam ke malam semakin tak wajar. Bukan hanya bau busuk dan rasa dingin yang menyelimuti rumah Pak Jaya, tapi juga gangguan yang mulai merambat ke rumah-rumah tetangga. Salah satu warga, Butini, bersumpah bahwa ia melihat sosok bayangan perempuan berdiri di depan rumahnya pukul 2 dini hari. Sosok itu mengenakan pakaian putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya tampak kaku seperti tak berpijak di tanah. Sosok itu hanya berdiri diam, menghadap langsung ke jendela kamar anaknya. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya memandang dalam diam. Tapi ketika Butini memberanikan diri membuka pintu, bayangan itu lenyap, menyisakan bau busuk yang tiba-tiba memenuhi ruang tamu rumahnya. Kejadian aneh juga dialami Pak Bowo. Saat ronda malam, ia kembali melewati rumah Pak Jaya dan mendengar suara seperti orang mengetuk dari dalam tembok. Bukan ketukan keras, tapi ritmis, seperti seseorang yang terperangkap dan mencoba memberi sinyal. Tok, 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 tok. Suara itu begitu nyata, hingga Pak Bowo terdiam, terpaku beberapa menit. Ia merapatkan telinga ke dinding luar rumah, dan saat itu juga terdengar bisikan dari dalam, lirih dan memelas. "Aku di sini, jangan biarkan aku mati sendirian." Tubuh Pak Bowo langsung gemetar. Ia mundur perlahan, keringat dingin mengalir dari pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Ia tak sanggup bicara, tak sanggup berteriak. Ia hanya berjalan pulang dengan langkah gontai, dan malam itu ia demam tinggi, menggigil tanpa sebab. Mulutnya terus menggumam satu kata. Tembok, tembok, tembok itu berdarah. Desa Karangjati mulai dilanda keresahan yang membungkam. Setiap malam, semakin banyak warga mengaku mendengar suara tangis. Bukan hanya dari rumah Pak Jaya, tapi dari mimpi-mimpi mereka. Lestari hadir dalam tidur mereka, wajahnya pucat, tubuhnya berlumur darah, mulutnya terbuka seolah ingin bicara, namun tak bersuara. Hanya tatapan matanya yang meminta pertolongan dan dendam. Suasana di desa menjadi berat. Langit selalu kelabu, udara terasa pengap, dan orang-orang mulai sakit tanpa sebab. Ayam-ayam mati mendadak, pohon di halaman rumah Pak Jaya layu dan menghitam seolah terbakar dari dalam. Dan satu persatu, mereka mulai sadar, ada yang tidak beres dengan rumah itu. Namun tetap saja, belum ada yang berani masuk, karena mereka tahu. Jika tembok itu benar-benar dibuka, mereka mungkin tidak hanya akan menemukan jasad, tapi juga kutukan. Sejak malam-malam aneh itu, Pak Jaya berubah drastis. Warga yang sempat melihatnya di siang hari menyebut wajahnya makin tirus, matanya merah seperti tak pernah tidur, dan mulutnya kadang bergumam kata-kata tak jelas, seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat.
Ia tak lagi menyapa orang-orang yang lewat. Ia hanya berdiri di teras, tatapannya kosong menembus ruang dan waktu, seolah jiwanya tertinggal di balik tembok, tempat ia menyembunyikan rahasia kelamnya. Beberapa kali, warga menyaksikan Pak Jaya duduk sendirian di halaman rumah saat malam menjelang, berbicara sendiri sambil tertawa kecil dengan suara lirih yang tidak wajar. Tertawa, lalu tiba-tiba menangis, lalu memukul tanah dengan tangan kosong, seperti menyesal akan sesuatu yang tak bisa. Ia perbaiki, kowe nggak bisa keluar, Lestari. Kowe milikku, selamanya. Kata-kata itu terdengar jelas dari mulutnya suatu malam, didengar langsung oleh Pak Darto yang saat itu hendak memeriksa aliran irigasi di belakang rumah. Pak Darto sontak mundur, dadanya sesak, dan ia bersumpah tak akan pernah melintasi jalan itu lagi. Kehidupan warga semakin tidak tenang. Tak ada lagi yang berani lewat depan rumah Pak Jaya setelah maghrib. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah senja. Bahkan suara adzan dari surau kecil di ujung desa pun mulai terdengar lirih, seolah kalah oleh aura mencekam yang meliputi desa. Namun, gangguan yang dialami warga hanyalah permukaan. Penderitaan sebenarnya justru mulai dirasakan oleh Pak Jaya sendiri. Ia mulai bermimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, Lestari datang, berdiri tepat di hadapannya. Rambut panjangnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, dan di bagian dadanya ada luka besar menganga, seperti bekas hantaman benda tumpul. Matanya menatap kosong, tapi penuh tanya. Kenapa, Bapak? Aku anakmu. Pak Jaya selalu terbangun dengan jeritan. Ia berkeringat dingin, tubuhnya menggigil, dan terkadang menatap tembok baru itu dengan ngeri. Seolah tembok itu hidup dan sedang mengawasinya. Kembali. Dan saat dini hari, ketika semua warga terlelap, suara ketukan kembali terdengar. Kali ini bukan dari dalam tembok, tapi dari dalam kepala Pak Jaya sendiri. Ketukan yang semakin keras, semakin dalam, dan semakin menyeretnya ke jurang kegilaan. Pagi itu, Pak Jaya ditemukan duduk termenung di depan tembok yang ia bangun sendiri. Matanya menatap kosong pada permukaan dinding yang kini tampak retak halus di bagian tengahnya. Tangan kirinya mesfashion palu besi, namun tidak digunakan. Ia hanya duduk di sana, diam, berkeringat, dan terus menggumam. Dia belum tidur, dia belum tidur, dia lihat aku. Semakin hari, tembok itu tampak berubah. Retakan kecil muncul di sana-sini, dan dari sela-sela semen, warga yang nekat mendekat mengaku mencium bau amis yang sangat menyengat, bukan sekadar bangkai, tapi seperti darah basi yang tertahan terlalu lama. Di malam hari, suara dari balik tembok semakin sering terdengar. Bukan lagi suara tangis, tapi suara cakaran, seperti kuku seseorang yang menggores-gores permukaan dari dalam, disertai geraman lirih yang menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Keluarkan aku, Bapak, bukakan tembok ini. Pak Jaya mulai kehilangan akal. Ia tak lagi makan, tak mandi, dan hanya mengurung diri di dalam rumah. Ia menutup semua jendela dengan papan kayu, mencoret-coret dinding rumah dengan arang, menulis doa-doa dan simbol-simbol aneh yang bahkan tak dimengerti oleh warga desa. Ia mengikat tali rafia merah di setiap pintu, meletakkan kemenyan di sudut ruangan, dan menyalakan lilin di depan tembok setiap malam. Namun, semua usaha itu sia-sia. Malam ke-40 sejak lenyapnya Lestari, tembok itu memunculkan bercak merah. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang melihat pertama kali, tapi kabar menyebar cepat. Tembok itu berdarah. Cairan merah gelap merembes perlahan dari celah kecil di tengah dinding, menetes ke lantai seperti air mata yang jatuh tanpa suara. Pak Jaya yang melihatnya langsung berteriak histeris, menendang rak kayu yang menutupi tembok itu, lalu berlutut, menangis seperti anak kecil. Ampuni aku, Lestari. Bapak minta ampun. Aku salah. Namun dinding itu tidak menjawab. Ia hanya meneteskan darah sebagai simbol bahwa dosa tak bisa dikubur. Dosa hanya bisa dibayar. Dan mulai malam itu, bayangan Lestari tak hanya muncul di luar rumah. Ia berdiri di balik Pak Jaya, menatapnya, mengikuti setiap langkahnya. Dan ketika Pak Jaya melihat ke cermin, ia melihat dua wajah di sana, wajahnya sendiri dan wajah putrinya, yang seharusnya sudah mati.
Dalam tidurnya yang tak lagi tenang, Pak Jaya mulai dihantui kilasan masa lalu. Mimpi-mimpinya berubah menjadi potongan kejadian yang seharusnya terkubur selamanya. Setiap malam, ia kembali pada momen-momen kelam saat dosa pertama itu terjadi. Suasana rumah yang gelap, suara hujan deras di luar, dan Lestari, yang waktu itu hanya mengenakan pakaian rumah, tengah membaca buku di kamarnya. Pak Jaya masuk tanpa mengetuk. Matanya kosong, seperti dikuasai oleh sesuatu yang gelap dan menjijikkan. Lestari kaget, namun tak curiga. Ia memanggil ayahnya seperti biasa, tapi malam itu, sang ayah bukanlah ayah yang dikenalnya selama ini. Ia mendekat, duduk di pinggir ranjang, lalu mulai menyentuh rambut putrinya sambil menggumam, "Kamu mirip ibumu, cantik." Lestari hanya bisa membeku. Ada ketakutan dalam tatapannya, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Tangannya bergetar saat mencoba menjauh, tapi genggaman Pak Jaya terlalu kuat. Nafasnya tercekat, dan malam itu, jeritannya tertelan oleh deru hujan dan petir. Dalam mimpinya, Pak Jaya bisa melihat semua itu seperti orang luar. Ia melihat dirinya melakukan hal terlarang, yang bahkan lidah manusia enggan menyebut. Ia melihat bagaimana air mata Lestari jatuh, bukan karena sakit, tapi karena hancur, karena dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. "Bapak, kenapa?" "Aku anakmu." Suara itu menggema di kepalanya, menghantam sisi terakhir dari nurani yang mulai membusuk. Lestari tak melawan. Ia hanya menangis, sampai akhirnya tubuhnya lunglai. Dan malam itu, dosa telah sempurna. Namun, yang lebih mengerikan bukan hanya peristiwa bejat itu, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Lestari mengurung diri selama 2 hari penuh. Tak mau bicara, tak mau makan. Ia hanya duduk di pojok kamarnya, menatap tembok dan mencakar-cakar lantai kayu dengan kuku-kukunya hingga berdarah. Pak Jaya hanya memandanginya dari jauh, seperti takut pada ciptaan dosanya sendiri. Dan malam ketiga, suara jeritan mengguncang rumah itu. Tetangga sempat mendengar, namun mengira itu suara dari televisi. Tak ada yang menyangka bahwa malam itu darah tumpah untuk kedua kalinya. Malam itu, setelah jeritan yang mengiris hati, Lestari menghilang dari pandangan. Pak Jaya yang panik mencari-cari putrinya di seluruh rumah, tapi hanya menemukan kamar yang penuh dengan coretan dan bekas cakaran di dinding. Tangannya gemetar saat menyentuh bekas darah yang mengering di lantai kayu. Di dalam hatinya, ia tahu sudah tidak ada jalan kembali. Rasa bersalah dan ketakutan mencekam, namun nafsu untuk menutupi kejahatan itu jauh lebih kuat. Dalam kegilaan dan putus asa, Pak Jaya mengambil keputusan yang mengerikan. Ia menggali sebuah lubang kecil di belakang rumah, cukup dalam untuk menyembunyikan sesuatu yang tak pernah boleh ditemukan. Dengan tangan bergetar dan hati yang remuk, ia membawa tubuh Lestari yang sudah tak bernyawa dan menguburnya di lubang itu. Namun, ia tidak berhenti sampai di situ. Di atas kuburan kecil itu, Pak Jaya membangun sebuah tembok cor beton, seolah-olah ingin mengunci kesalahan dan dosa dalam sebuah penjara tak terlihat. Tembok itu bukan hanya penghalang fisik, tapi simbol kekejaman dan pengkhianatan yang tak tergambarkan. Saat semen itu mengeras, suara-suara dari dalam tanah mulai terdengar. Bisikan-bisikan yang merayap di kepala Pak Jaya mengisi kekosongan dengan rasa bersalah yang menggerogoti jiwanya. "Kau tak bisa lari dari apa yang kau buat. Lestari masih di sini, menunggu." Tembok itu kini menjadi penjara terakhir Lestari, namun juga menjadi jerat yang mengikat jiwa Pak Jaya, membawa kesedihan, teror, dan kutukan yang tak akan pernah berhenti. Dan di desa Karangjati, malam yang sunyi itu berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang akan terus menghantui siapa saja yang berani melintasi jalan menuju rumah itu. Setelah tembok cor itu selesai, suasana di sekitar rumah Pak Jaya berubah drastis. Bau busuk yang dulu hanya samar kini semakin kuat dan tak tertahankan, menyebar ke pekarangan dan masuk ke rumah-rumah tetangga. Tanaman di sekitar rumah layu dan mati mendadak, seperti ada sesuatu yang menyerap kehidupan dari tanah itu. Warga yang tinggal dekat mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok Lestari muncul dalam tidur mereka, dengan mata merah nanar dan wajah penuh luka. Ia mengulurkan tangan seperti memohon, tapi di ujung malam suaranya berubah menjadi jeritan yang menusuk ke jiwa. Kejadian-kejadian aneh mulai menimpa mereka satu persatu. Pak Agus, seorang petani,
Ditemukan di ladangnya dengan tubuh gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia mengaku merasakan tangan dingin mencengkeram lehernya saat tengah malam, dan suara lirih berkata, "Tolong, jangan biarkan aku terkubur selamanya." Anak-anak desa yang biasanya riang, kini mulai takut keluar rumah saat senja. Mereka berbisik-bisik tentang hantu di tembok cor, dan sering terlihat berlari ketakutan dari arah rumah Pak Jaya ketika malam mulai turun. Suasana di desa yang dulu damai berubah menjadi mencekam. Setiap malam, suara-suara aneh mengganggu tidur warga. Ketukan di jendela, langkah kaki tanpa jejak, dan bisikan halus yang tak bisa mereka mengerti. Bahkan, anjing-anjing di desa mulai menggonggong tanpa henti, mengarahkan tatapan tajam ke arah rumah Sho yang terkutuk itu. Warga mulai berkumpul dan membicarakan hal ini dengan serius. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Namun, tak ada yang berani mengusik tembok itu, takut akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi. Sementara itu, Pak Jaya semakin terperangkap dalam ketakutan dan kegilaan. Ia tahu bahwa apa yang terkunci dalam tembok itu bukan hanya mayat putrinya, tapi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sebuah kutukan yang perlahan menggerogoti setiap sudut desa. Kepanikan yang mulai melanda warga tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Setelah berembuk di balai desa, beberapa tokoh penting memutuskan untuk mengadakan ritual bersama demi menenangkan arwah lestari dan mengusir kutukan yang menyebar. Pak Karyo, seorang dukun tua yang dihormati, dipanggil untuk memimpin ritual tersebut. Dengan pakaian tradisional dan sesajen lengkap, ia mulai mengaji dan membaca mantera di sekitar rumah Pak Jaya. Aroma dupa dan kemenyan menguar memenuhi udara, bercampur dengan dinginnya malam yang menusuk tulang. Namun, suasana ritual tak berjalan mulus. Ketika mantera semakin dalam, suara tangisan dan jeritan dari balik tembok cor tiba-tiba menggema, membuat jantung semua yang hadir berdegup kencang. Api lilin berkedip-kedip, dan beberapa orang merasakan hawa dingin menusuk ke tulang belakang mereka. Pak Karyo tetap fokus, namun kerutan di dahinya semakin dalam. Ia mengaku bahwa arwah yang terperangkap itu sedang marah dan penuh dendam, dan tidak akan mudah diredakan hanya dengan ritual biasa. Ia memperingatkan warga bahwa tembok itu bukan sekadar penghalang fisik, melainkan batas antara dunia manusia dan dunia roh yang penuh amarah. Warga mulai resah, takut ritual yang mereka lakukan justru akan membangunkan sesuatu yang lebih berbahaya. Namun, di balik ketakutan itu, ada tekad untuk tidak membiarkan desa mereka terus-terusan diteror oleh kegelapan yang mengerikan ini. Pak Jaya sendiri tak terlihat hadir dalam ritual itu. Ia mengurung diri di dalam rumah, menatap tembok yang kini seperti hidup dan bernafas. Suara-suara dari dalam tembok makin sering terdengar bagai jeritan tercekik yang menuntut pembebasan. Malam itu, di antara nyanyian mantra dan aroma dupa, kutukan, yang mengikat desa Karangjati seolah berdenyut semakin kuat, mengancam menelan semua yang berani menentangnya. Beberapa malam setelah ritual, keadaan desa tidak membaik, malah semakin menakutkan. Suara-suara aneh yang keluar dari balik tembok, cor semakin keras dan semakin sering terdengar. Kadang seperti tangisan putus asa, kadang seperti tawa getir yang menggema di udara malam. Warga yang sebelumnya mencoba bertahan mulai mengalami gangguan fisik dan mental. Pak Saman, seorang tukang kayu, ditemukan terkapar di depan rumahnya dengan tubuh penuh luka cakaran, namun anehnya tidak ada tanda siapa yang melakukannya. Ia mengaku di dalam mimpi, sosok Lestari muncul dengan wajah penuh kemarahan, menyebut namanya dan mengancam akan membalas dendam. Anak-anak yang dulu takut keluar malam, kini mulai menderita mimpi buruk yang berulang-ulang, hingga ada yang menangis, tanpa sebab saat pagi hari tiba. Suara-suara halus memanggil dari kejauhan, membuat mereka ketakutan bahkan saat terjaga. Pak Jaya, yang semakin tenggelam dalam kegilaan, sering berbicara sendiri di sudut rumahnya. Ia menggerakkan bibir tanpa suara, mencoba berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Wajahnya semakin kusut, dan sesekali terdengar suara lirihnya mengucap, "Lestari, maafkan aku." Namun maaf itu seolah tak cukup. Kutukan itu terus merayap, menyebar dari rumah ke rumah, menggerogoti kedamaian dan rasa aman warga desa. Tak ada satupun yang berani mendekati rumah Pak Jaya, yang kini seolah menjadi pusat kegelapan yang tak terhindarkan. Di tengah penderitaan yang terus meningkat, warga mulai bertanya-tanya, apakah ada cara lain untuk menghentikan teror ini? Atau akankah desa Karangjati tenggelam dalam kegelapan abadi yang dibawa oleh dosa dan kutukan itu?
Ketakutan yang melanda warga semakin memuncak, tapi keputusasaan mendorong beberapa di antara mereka untuk mengambil langkah berani. Mereka berkumpul kembali, kali ini dengan tekad kuat untuk membuka tembok cor yang menjadi makam dan penjara bagi Lestari. Dengan alat seadanya, palu, linggis, dan cangkul, mereka mencoba meruntuhkan tembok itu. Tapi usaha mereka selalu gagal. Semen yang mereka pukul seakan menyatu kembali dengan sendirinya, tak tergoyahkan oleh tenaga manusia biasa. Selain itu, muncul peringatan-peringatan mengerikan. Beberapa dari mereka yang berani mencoba mengalami hal-hal aneh. Suara bisikan yang mengancam, bayangan yang mengikuti tanpa wujud, dan perasaan dingin menusuk sampai ke tulang. Pak Karyo, sang dukun, memperingatkan bahwa tembok itu bukan sekadar tembok biasa. Ia adalah perwujudan kutukan yang kuat, yang mengunci amarah dan kesedihan dalam satu ruang terbatas. Jika dibuka tanpa persiapan dan kekuatan yang tepat, malapetaka besar bisa terjadi. Namun, rasa penasaran dan keputusasaan warga makin besar. Mereka tak ingin membiarkan kegelapan terus menguasai desa mereka. Beberapa dari mereka mulai membawa barang-barang pusaka dan benda-benda sakral untuk perlindungan. Malam itu, mereka berkumpul di sekitar tembok, memulai ritual kecil yang penuh ketegangan dan harapan. Namun, ketenangan yang mereka harapkan tidak datang. Sebaliknya, suara dentuman keras dan retakan menggelegar mengiringi usaha mereka membuka tembok itu. Di balik tembok cor yang keras itu, sesuatu bergerak. Sesuatu yang sudah lama terkunci dan menunggu waktu untuk bebas. Saat batu-batu cor mulai retak dan debu beterbangan, sebuah hawa dingin menggulung ke udara malam. Semua yang hadir merasakan getaran aneh, seolah dinding itu bukan hanya sekadar tembok, melainkan sebuah penjara yang mengurung sesuatu yang tak seharusnya dibebaskan. Tiba-tiba, dari balik retakan itu, terdengar suara lirih tapi menusuk, seperti bisikan seorang gadis yang memohon keadilan. Suara itu bergema dan menggema, memenuhi udara dengan kesedihan yang begitu mendalam hingga beberapa orang tak kuasa menahan air mata. Mata mereka menatap dengan ngeri saat bayangan samar mulai muncul. Berwujud sosok perempuan muda dengan mata merah menyala, wajah penuh luka dan duka, mengenakan pakaian yang compang-camping. Sosok itu berjalan pelan keluar dari tembok, seolah menembus batas antara dunia nyata dan alam gaib. Semua orang terpaku antara takut dan iba. Sosok itu menatap mereka satu persatu, lalu suara-suaranya menggema di kepala mereka. Aku Lestari. Aku hanya ingin damai, namun kedamaian yang diinginkannya tak kunjung datang. Amarah dan kepedihan yang terpendam selama ini mengalir deras, membakar jiwa, dan menyisakan bayang-bayang kegelapan yang menyelimuti desa. Warga yang melihat sosok itu merasa berat dan dingin, seolah hawa kematian mengikutinya. Pak Karyo mencoba menenangkan keadaan dengan mantra pengusir. Namun sosok Lestari tak bergerak mundur. Bebaskan aku, atau kau semua akan merasakan murkaku. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Dalam sekejap, angin kencang berputar di sekitar mereka dan cahaya lilin yang tadinya stabil mulai padam satu persatu. Malam itu menjadi saksi kehadiran arwah penuh dendam yang tak akan berhenti sampai keadilan ditemukan. Sejak malam itu, kehadiran sosok Lestari yang penuh dendam tidak lagi sekadar bayangan atau mimpi buruk. Warga mulai merasakan getaran kehadirannya di mana-mana. Lampu-lampu di desa sering mati mendadak, suara-suara aneh bergema di lorong-lorong gelap, dan hawa dingin menusuk menyelimuti setiap sudut rumah. Beberapa warga melaporkan melihat sosok perempuan berkeliaran di antara pepohonan dan jalan setapak. Dengan langkah ringan, namun matanya yang merah menyala selalu membuat siapapun yang menatapnya merinding. Anak-anak yang dulu takut, kini tidak berani keluar rumah sama sekali setelah senja. Pak Karyo mencoba melakukan ritual penenang berulang kali. Namun kekuatan arwah Lestari terlalu besar untuk dihalau dengan cara biasa. Ia memperingatkan warga bahwa amarah yang terpendam di jiwa Lestari tak akan berhenti sampai keadilan ditemukan. Desa Karangjati pun berubah menjadi tempat yang diliputi ketakutan. Setiap malam, suara ratapan dan jeritan memenuhi udara, seolah-olah alam gaib dan dunia nyata berbaur dalam kesedihan yang tak berujung. Pak Jaya, yang kini semakin gila, sering terdengar berbicara sendiri, memohon ampunan kepada putrinya, namun tak ada jawaban selain kesunyian dan bayangan yang terus menghantuinya.
Dosa dan rahasia yang terkubur dalam tembok itu kini telah menjadi kutukan yang menghancurkan kehidupan di desa, mengingatkan setiap orang bahwa kegelapan yang tersembunyi akan selalu mencari jalan untuk terungkap. Hari demi hari, suasana di Desa Karangjati semakin mencekam. Warga yang tadinya biasa berkumpul dan bercengkrama kini enggan keluar rumah. Mereka menggantungkan harapan pada doa dan ritual, tapi ketakutan terus menggerogoti jiwa mereka. Beberapa keluarga memutuskan pindah dari desa, meninggalkan rumah dan tanah yang sudah lama mereka tinggali. Namun tidak semua bisa pergi. Ada yang terikat urusan, dan ada yang merasa harus melawan kutukan yang semakin kuat itu. Anak-anak yang dulu ceria kini berubah menjadi sosok pendiam dan ketakutan, sering menatap kosong ke arah tempat rumah Pak Jaya berdiri. Mereka yang berani berbicara mengaku sering melihat sosok Lestari berdiri di ambang pintu, menunggu sesuatu yang tak bisa mereka mengerti. Suara-suara aneh mulai berubah menjadi bisikan yang menyuruh, peringatan yang membuat warga semakin paranoid. Barang-barang yang hilang, pintu yang terbuka sendiri, hingga bayangan yang melintas di sudut mata menjadi hal biasa. Pak Karyo semakin frustasi. Ia merasa energi gelap yang menghantui desa bukan hanya soal arwah Lestari, tapi juga dosa-dosa yang menumpuk di balik keheningan dan penutupan rahasia lama. Ini bukan sekadar kematian tragis, katanya dengan suara parau. Ada kekuatan yang tumbuh dari rasa sakit dan ketidakadilan yang belum terselesaikan. Di tengah kegelapan yang pekat itu, warga berusaha bertahan, walau ketakutan menggerogoti setiap malam mereka. Mereka tahu, untuk menyelamatkan desa, mereka harus menghadapi akar masalahnya, yang tersembunyi di balik tembok cor dan rahasia yang lama terkubur. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, rasa putus asa mendorong beberapa warga untuk mencari cara yang lebih ekstrim. Mereka mulai menggali sejarah desa, mencari tahu kebenaran di balik rahasia yang selama ini tersembunyi, rapat di balik tembok cor itu. Beberapa orang mendatangi tetua desa yang masih ingat kisah lama, dan perlahan fakta-fakta kelam mulai terbuka. Dosa yang dilakukan Pak Jaya bukanlah satu-satunya yang tersembunyi. Ada bisikan tentang keluarga lain yang juga menyimpan rahasia kelam. Warga yang terguncang mencoba mengumpulkan keberanian untuk melakukan ritual pembersihan yang lebih besar. Mereka mengundang dukun-dukun dari luar desa, mencoba merangkul kekuatan spiritual yang lebih kuat demi mengusir kegelapan. Namun, usaha itu tak mudah. Energi gelap yang sudah lama terkumpul di desa seperti melawan, menghambat setiap langkah mereka. Terkadang, benda-benda terlempar sendiri, dan suara jeritan memenuhi malam yang sunyi. Meskipun begitu, semangat warga tak luntur. Mereka tahu, jika ingin mengakhiri penderitaan ini, mereka harus berhadapan langsung dengan masa lalu yang kelam, dengan keberanian dan keyakinan. Pak Karyo, yang dulu ragu, kini menjadi pemimpin perjuangan mereka. Dengan tekad bulat, ia mempersiapkan ritual puncak yang konon mampu memutus rantai kutukan itu. Malam itu, Desa Karangjati bersiap menghadapi pertarungan terberat antara terang dan gelap, antara keadilan dan dendam yang sudah bertahun-tahun terpendam. Malam ritual puncak tiba. Warga berkumpul di tengah desa, membawa segala sesajen, dupa, dan benda-benda sakral yang sudah dipersiapkan dengan penuh harap. Mereka membentuk lingkaran besar, berpegangan tangan, dan mengangkat suara doa bersama. Pak Karyo memimpin dengan lantang, membacakan mantra-mantra kuno yang dipercaya mampu mengikat dan mengusir roh jahat. Udara malam terasa begitu berat, setiap desah napas seolah bergetar oleh energi yang kuat dan tak terlihat. Tiba-tiba, angin kencang berputar-putar, membawa bisikan-bisikan dari masa lalu yang penuh dendam. Sosok Lestari muncul di tengah lingkaran. Wajahnya muram, namun ada kedamaian yang mulai menyelimuti matanya. Sudah saatnya keadilan datang, suara lembutnya terdengar, dan suasana seolah berubah menjadi hening penuh harap. Warga menahan napas, merasakan perubahan yang perlahan merayap. Di udara, suara-suara aneh yang selama ini mengganggu menghilang, digantikan oleh ketenangan yang menyelimuti desa. Ritual itu menjadi titik balik, pertarungan terakhir antara kegelapan yang telah lama membayangi dan cahaya harapan yang mulai menerangi hati mereka. Saat mantra terakhir diucapkan, sosok Lestari perlahan memudar, seperti kabut yang terangkat oleh sinar mentari pagi. Wajahnya kini tenang, bebas dari amarah dan penderitaan yang selama ini menghantuinya. Desa Karangjati pun seolah kembali bernapas lega,
keheningan yang damai menggantikan teror yang menyelimuti. Warga menyadari bahwa keadilan dan keberanian adalah kunci untuk menghapus kegelapan yang menyelimuti. Mereka berjanji untuk menjaga satu sama lain dan memastikan kisah kelam itu menjadi pelajaran agar tragedi serupa tak terulang lagi. Meski luka lama sulit untuk sepenuhnya hilang, harapan mulai tumbuh di antara reruntuhan kesedihan. Desa Karangjati perlahan bangkit, berjuang melangkah maju dengan semangat baru yang dipenuhi keberanian dan rasa hormat pada mereka yang telah pergi. Terima kasih telah mendengarkan kisah malam ini bersama kami di Jurnal Horor ID. Cerita ini mengingatkan kita bahwa di balik kegelapan selalu ada harapan dan keadilan yang menunggu untuk ditemukan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan cerita horor menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan selalu jaga keselamatanmu di dunia nyata. Selamat malam dan hati-hati dengan bayangan di sekitarmu.